حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innaha wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Qala Allah Ta'ala fi ihda ayatihi fil Qur'anil Karim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kunci penting dalam hidup seorang muslim adalah memiliki sikap fokus. Maka dalam khutbah yang singkat ini, izinkan khatib yang fakir ilmu ini menyampaikan hal-hal terkait dengan fokus. Apa yang dimaksud fokus, mengapa penting untuk dibahas, kemudian apa manfaatnya, apa contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita meraih fokus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwasanya fokus di dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan istilah khusyuk ataukah hudurul qalb, yaitu hadirnya hati. Hadirnya hati secara penuh kepada apa yang sedang dikerjakan, sehingga fokus berarti mengumpulkan pikiran, perasaan, dan perhatian dalam suatu titik, baik di dalam ibadah, di dalam menuntut ilmu, maupun dalam aktivitas lain yang bersifat harian bagi seorang muslim. Sehingga fokus adalah lawan dari kata lalai ataupun berpaling. Kemudian, mengapa kita perlu membahas tentang
tema fokus kali ini. Karena tanpa fokus, amal akan menjadi hampar. Bahkan bisa kehilangan makna dan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di dalam surat Qaf, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang hatinya hadir atau memperhatikan dengan pendengarannya sambil hadir hatinya. Wa huwa syahid, dan dia memperhatikan dengan matanya. Artinya, fokus dalam mendengar dan hadirnya hati adalah syarat agar kita mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang kita kerjakan. Ketika hati tidak hadir, maka pelajaran tidak masuk. Ketika kita mendengarkan khutbah misalnya, maka walaupun telinga kita menyimak tetapi hasilnya nihil. Maka ini bukan sekedar adab dalam menghadiri suatu pelajaran, karena fokus dalam mendengar adalah bagaimana kita memperoleh manfaat dari taujih dan nasihat yang disampaikan. Kemudian contoh-contoh penting dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan fokus ini adalah yang paling kecil, yang paling sederhana adalah fokus saat mendengarkan khutbah, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka mereka menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah beliau alaihi salatu wasallam, sebagaimana datang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau di atas mimbar, yaitu dalam maksud berkhutbah, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Artinya bukan sekedar menyimak dengan telinga, tetapi orang yang ingin mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran, hendaknya dia fokus dengan menghadirkan pendengaran dan penglihatannya, yaitu dengan melihat khatib atau pemateri dalam taujih dan nasihat. Kemudian contoh kedua, kapan kita hendaknya fokus adalah saat kita menghafal Al-Quran, terutama bagi para santri dan para mudarris. Karena kita tidak akan bisa menjaga hafalan jika pikiran kita bercabang ke dalam hal-hal yang lain. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang bukan karangan manusia. Lafaz-lafaznya tersusun secara ilahiyah, berbeda dengan percakapan manusia secara biasa. Bahkan sebagian lafal-lafalnya, sebagian lafal-lafalnya adalah tersusun mirip, sehingga apabila kita tidak fokus ketika mengumpulkan hafalan baru ataukah murojaah, maka sangat mungkin tercampur yaitu hafalan kita. Sedikit saja kekeliruan dalam huruf, harokat ataukah urutan ayat, maka menjadi sebab akan rusaknya hafalan dan maknanya. Maka konsentrasi penuh saat diperlukan, saat menghafal ataupun saat murojaah sangat diperlukan bagi orang yang menghafal dan memurojaah Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ta'ahadul Quran, jagalah hafalan Quran. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahu asyaddu tafasiyan minal ibil fi uquliha. Benar-benar hafalan Quran itu lebih liar dari unta yang diikatkan pada ikatannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran juga butuh kepada perhatian dan fokus. Karena jika pikiran mudah lalai, akan mudah terdistraksi, akan mudah terusak, sehingga hafalan pun cepat hilang. Kemudian hal ketiga, kapan kita membutuhkan fokus? Yaitu ketika dalam 10 hari awal Dzulhijjah, yang mana kita diajarkan untuk fokus beribadah dan beramal soleh.
kita ketahui bahwasanya 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang sangat sebentar. Sehingga ketika kita tidak berightinam, berusaha memanfaatkan waktu dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, akan mudah sekali waktu-waktu tersebut hilang tanpa manfaat yang akan kita peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka amal-amal soleh kita, duduk-duduknya kita di masjid dalam rangka beribadah adalah tidak sama dengan duduk-duduknya kita di luar bulan Dzulhijjah. Bacaan Al-Quran kita berbeda dengan bacaan Quran kita di luar bulan Dzulhijjah. Menyimaknya kita ketika ada khutbah tentu berbeda pahalanya, lebih agung daripada ketika di luar bulan-bulan Dzulhijjah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa manfaat fokus dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang barangkali kita akan mengingatnya sehingga kita akan lebih termotivasi untuk menghadirkan fokus kita di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah amal tersebut menjadi berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika amal yang dikerjakan tidak dikerjakan dengan serius. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari kelalaian dan dosa akibat sibuk dengan hal yang sia-sia. Ketika menghafal, sibuk berbicara dengan yang lain. Ketika bekerja, sibuk scroll media dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kemudian manfaat yang lain ketika kita fokus adalah menghindarkan dari kelalaian dan kesia-siaan, serta membentuk pribadi yang lebih disiplin dan produktif. Nafa'anallah wa iyyakum bil Qur'anil azim. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebelum khatib memulai khutbah kedua, bagi para santri yang dibangunkan dengan cara ditepuk-tepuk karena tidak mungkin dipanggil, tidak mendengar dengan suara, maka hendaklah memperbarui wudunya. Karena dalam madhab, salah satu madhab imam kita, orang yang tertidur dengan tidak menumpukan tempat duduknya di atas pantatnya, maka dia telah batal. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin min kulli dam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini penuh dengan gangguan dan godaan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanyalah permainan dan senda gurau. Wa tafakhurum bainakum, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak di dalam kekayaan dan anak keturunan. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di dalam kehidupan akhirat terdapat azab yang keras dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu.
ayat ini sangat tepat untuk memperingatkan kita semua ayyuhal muslimun tentang bahaya terlalu fokus dalam kehidupan dunia. Di khutbah pertama, khatib telah memberikan contoh bagaimana kita fokus di dalam mendengarkan khutbah dengan menghadapkan wajah-wajah para jamaah kepada khatib. Kemudian fokus dalam menghafal Al-Quran, juga fokus dalam beribadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka contoh ketiga di khutbah keduanya adalah agar kita fokus dalam kehidupan dunia secara umum, agar kita tidak terlalai dari kehidupan dunia sehingga melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia adalah hanyalah lahwun wa zinah, perhiasan dan permainan, sehingga hendaknya kita fokus pada tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku atau mentauhidkanku. Lalu bagaimana cara agar kita fokus? Fokus dalam berbagai hal, fokus dalam pekerjaan kita, fokus dalam ibadah kita. Yang pertama adalah kita niatkan ikhlas. Niat kita semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan balasannya. Karena semakin kita tidak terfokus jauh dari keikhlasan, maka semakin terpecah pula fokus kita di dalam bekerja dan beramal. Kemudian yang kedua adalah agar hendaknya kita menjauhkan dari berbagai gangguan, semisal dari gawai dan media sosial ketika kita bekerja, dari teman yang melalaikan kita ketika kita belajar dan memurojaah pelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita membuat target kecil terlebih dahulu sebelum kita fokus pada target yang besar. Ketika seorang santri tidak mampu menghafal Al-Quran 1 halaman penuh, maka hafalkan 1 baris demi baris, lalu tambah menjadi 3 baris, 4 baris, dan seterusnya. Jadi ketika kita tidak mampu fokus dalam hal besar, maka capailah fokus itu dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah agar berteman dengan orang-orang yang soleh, yang membantu kita untuk fokus di dalam bekerja maupun beramal soleh. Karena teman soleh adalah sebaik-baik ightinam, ghanimah, sebaik-baik harta perhiasan dunia yang dapat mengantarkan kita ke dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yaumidzin ba'dhum li ba'din al-adu illal muttaqin." Pertemanan pada hari itu, di hari kiamat, sebagian kepada sebagian lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang menanamkan pertemanannya, persahabatannya di atas ketakwaan. Kemudian yang kelima adalah agar kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati-hati kita. Maka di akhir khutbah kedua ini, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah taala di dalam firman-Nya, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna minal ladzina idza wu'idu intafa'u wa idza khutibu ansatu wa idza sami'u dzikra tadhakkaru. Allahumma ja'alna minal khashi'in wa minal mutadabbirin al-Qur'an wa minal faizina bi ridwanika wa jannatika ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.